Dalam sejarahnya, konflik di Laut Cina Selatan telah ada sejak sebelum munculnya negara-negara bangsa di kawasan Asia Tenggara. Dan bahkan pada masa itu, kerajaan lokal sudah mulai mengenali potensi yang begitu besar di kawasan tersebut dan mengelola Laut Cina Selatan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan yang begitu masif di kawasan tersebut. Untuk memahami konflik ini, kita harus memahami akar permasalahannya. Selain dari aspek ekonomi, aspek dari masalah kedaulatan negara menjadi aspek yang paling fundamental dari konflik di Laut Cina Selatan. Kegagalan dari Perjanjian San Francisco tahun 1951 dalam menetapkan 100 kepulauan Spratly setelah kekalahan Jepang menjadikan titik mula awal permasalahan dari konflik ini. Untuk saat ini, setidaknya terdapat 6 negara yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan, termasuk Brunei Darussalam, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Nine Days Land adalah garis putus-putus yang digunakan pemerintah Tiongkok dalam mengklaim daerah kekuasaannya di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini banyak ditentang oleh negara-negara yang berada di kawasan tersebut, karena klaim ini tidak berdasar dan juga Indonesia termasuk salah satu yang menentangnya. Karena pada dasarnya wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia bertumpang tindih dengan Nine Days Land yang diklaim oleh Tiongkok. Menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusifnya di kawasan Kepulauan Natuna. Namun hal ini menjadi titik konflik dan ketegangan antara China dan Indonesia. Potensi sumber daya alam dan ekonomi Laut Cina Selatan. American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di Laut Cina Selatan mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori. Selain itu, pada tahun 2012, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina mengatakan bahwa Laut Cina Selatan memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Laut Cina Selatan juga berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh beberapa kapal tanker pengangkut minyak. Dampak pada perekonomian domestik. Konflik yang terjadi akan berdampak pada beberapa negara di luar kawasan seperti Uni Emirat Arab yang akan mengalami penurunan sebesar 5% dan Arab Saudi sebesar 3%. Peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Di dalam buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 dinyatakan bahwa Indonesia posisinya sebagai non-claimant state, yang berarti Indonesia tidak memiliki klaim di perairan Laut Cina Selatan, dan Indonesia sendiri tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut Cina Selatan. PBB adalah lembaga global yang menangani berbagai isu internasional, termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan. PBB aktif mengadakan pertemuan internasional guna mempertahankan perhatian global terhadap isu yang terjadi pada isu Laut Cina Selatan dan menegaskan pentingnya menghormati UNCLOS. Putusan Mahkamah Arbitrase tahun 2016 mendukung klaim Filipina dan menolak klaim Tiongkok. Namun Tiongkok tidak mengakui putusan tersebut. Indonesia dengan politik bebas aktif dapat melakukan diplomasi tanpa memihak. Namun, untuk mengantisipasi pergeseran global dan melindungi ekonomi, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan. Upaya bijak telah dilakukan Indonesia dengan mengajak Amerika Serikat dan Jepang untuk berinvestasi di Natuna, memperkuat keamanan wilayah. Diversifikasi ekonomi adalah kunci. Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor yang rentan terpengaruh oleh ketegangan Laut Cina Selatan. Fokus pada pengembangan sektor non-minyak seperti manufaktur, teknologi, dan otomotif, peningkatan pada sektor pertanian, dan pemanfaatan potensi pariwisata, serta dukungan UMKM sebagai sumber pendapatan. Diversifikasi ekonomi adalah langkah strategis yang memerlukan perencanaan matang dan juga investasi yang cerdas. Garis antara kekacauan dan ketertiban adalah ketersediaan sumber daya. Sun Tzu. Terima kasih.